siang semuanya. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih Pak. Ini undangan saya melalui room virtual ini, room kelas virtual. Ya, ini mohon dimaklumi sekali lagi sampai dengan saat ini kita masih ada dalam situasi pandemi COVID-19 sehingga pembelajaran yang kita lakukan juga terpaksa harus melalui ruang kelas virtual ini. Baik, untuk mengawali saya minta kepada ketua kelas bisa memimpin doa mungkin. Baiklah, untuk semua siswa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan kegiatan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Habib. Saya berharap semuanya dalam kondisi yang semangat, ya, baik-baik saja, sehat, dan ingat menerapkan protokol kesehatan, ya, masker tetap digunakan, jaga jarak, kemudian cuci tangan, ya, tetap dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti saya berharap kalian semua bisa tetap mengisi presensi, mudah-mudahan sudah diisi, ya, di Google Form, ya, yang sudah saya share di Google Classroom, tetap diisi. Ada yang masih ingat kira-kira ada materi apa di bab 1? Antara kolonialisme dan imperialisme, salah satunya perburuan mutiara dari timur dan perebutan, ya enggak, Pak? Kita lihat secara HD dan indikatornya, mungkin bisa kalian lihat sendiri, ya. Kita akan melihat 4 poin nanti dalam bagian ini, antara lain adalah menganalisis dampak kemudian bangsa Eropa di Indonesia. Akan diajak nanti untuk menganalisis berbagai dampak di berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia melalui model pembelajaran discovery learning. Artinya kalian harus menemukan sendiri melalui berbagai sumber. Saya ada sebuah pertanyaan tentang beberapa ilustrasi berikut, ya. Ada yang tahu kira-kira ini gambar apa? Rempah-rempah. Rempah, ya. Kopi, Pak. Kopi. Gula, Pak. Kopi. Kopi. Iya. Jadi ini adalah salah satu komoditi ekspor yang ketika zamannya Belanda menjadi salah satu hal yang atau tanaman yang ditanam. Kira-kira ada yang tahu di sini gambarnya siapa saja yang terlihat? Yang pertama JP Cohen, Pak. JP Kun, betul. Ya. Ya, yang kedua kira-kira yang ini. Dendels, Pak. Iya, Herman Dendels. Dendels itu 1. Bidang politik dan struktur pemerintahan. Dalam bidang politik, para penguasa penjajahan barat terutama Belanda melakukan kebijakan yang sangat ketat dan cenderung menindas. Pemerintah kolonial menjalankan politik memecah belah atau divide et impera. Saya ajak kalian untuk berdiskusi mengenai untuk topik yang kita pelajari hari ini, ya. Saya akan bagi menjadi 4 kelompok. Nanti silakan untuk mendiskusikan di dalam LMS Google Classroom, ya. Cari ini sesuai dengan misalnya kelompok 1 itu 1-9, kemudian kelompok 2 10-18. Oke, saya minta Alvira Faiza. Di bidang politik dan struktur pemerintahan itu, penjajahan Barat tuh melakukan penjajahan yang sangat ketat gitu dan cenderung menindas. Terus pemerintah kolonial menjalankan politik pemecah belah atau divide et impera. Tujuan Belanda ke Indonesia itu untuk mencari rempah-rempah.
Mereka harus membuat infrastruktur untuk mengangkut pasukan bahan makanan. Mereka punya andil dalam pembuatan pembangunan rel kereta dan jalan raya. Mereka juga membuat saluran irigasi dan juga membangun industri pertambahan dengan membuka kilang minyak bumi di Tarakan, Kalimantan Timur. Kemudian saya lanjut ke kelompok yang ketiga. Ada yang mau ke kelompok ketiga yang analisis bidang sosial? Saya, Pak. Ya, silakan Amira ya. Pada bidang sosial budaya, penjajahan bangsa Barat di Indonesia secara tegas menerapkan kehidupan yang diskriminatif. Orang-orang Barat memandang bahwa mereka yang berkulit putih sebagai kelompok kelas 1, kaum timur asing sebagai kelas 2, dan kaum pribumi dipandang sebagai masyarakat kelas 3. Itu kan Pak di bidang pendidikan. Saya, Pak. Oh ya, Amanda ya, silakan. Dampak pada pendidikan itu dapat dilihat dari adanya sekolah-sekolah Kristen yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Minahasa dan Jawa. Pendidikan itu didukung sama dibuka sekolah tinggi, universitas tanpa memandang ras. Contohnya, sekolah teknik di Bandung, sekolah tinggi hukum, sekolah tinggi kedokteran. Kita akan mencoba mengulas dari apa yang kalian sudah paparkan tadi berkaitan dengan beberapa dampaknya. Saya singkat-singkat saja. Yang pertama, dampak politik pemerintahan yang diterapkan apa yang berdampak ketika kolonialisme, imperialisme diberlakukan di Indonesia. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Kalau menurut saya, hal yang bisa saya dapat simpulkan dari pembelajaran hari ini, dari kolonialisme dan imperialisme, yang dimana kedua hal itu dapat memberikan dampak positif dan negatif ke arah perkembangan Indonesia, seperti munculnya kaum terpelajar, pembatasan kegiatan dalam sosial politik, serta banyak hal lainnya. Namun, rakyat Indonesia juga tidak pantang menyerah dalam melawan tindakan kolonialisme dan imperialisme. Itu yang bisa saya simpulkan, Pak. Sebentar, saya minta untuk kalian bisa langsung menuju ke GC. Saya akan tampilkan atau sampaikan berupa tes atau evaluasi dari apa yang kita pelajari hari ini. Baik, demikian, dan untuk pertemuan kita minggu depan kita akan mempelajari tentang Sumpah Pemuda. Nah, kebetulan 6 hari lagi kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jadi kita akan masuk ke nuansa Sumpah Pemuda dan kita lihat bagaimana sih terjadinya Sumpah Pemuda, apa yang melatar belakangi, bagaimana nilai-nilai yang bisa kita evaluasi dan refleksikan untuk saat ini. Nanti kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Wah, coba Wah. Bisa mungkin Bisa, Pak. Ya, silakan. Yuk, setelah melakukan pembelajaran secara daring, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih untuk dan semuanya. Silakan setelah ini bisa meninggalkan room, dan sebagai saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Makasih Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak.